membaca ini, Prof, agak merinding saya. Sudah sampai di sini ke posisi kita hari ini. Lengkapnya, serusak inikah kita hari ini? Saya residu dengan teman-teman itu. Kita sesuatu yang tidak ada artinya yang harus dibersihkan dari mana-mana dengan menggunakan dua lembaga yang luar biasa yang saya hormati selama ini, yaitu lembaga TNI dan Polri. Tidak ada kehormatan dan kepercayaan lagi pada orang-orang yang akan mendidik generasi yang katanya tahun 2045 akan menjadi generasi emas. Apa nanti jadi generasi cemas? Saya nggak tahu. Saya mengundang orang yang sungguh-sungguh saya hormati. Kolega saya di DPR dulu dalam posisi sebagai perwakilan pemerintah pada hampir seluruh produk perundang-undangan yang disepakati antara pemerintah dan DPR. Saya mengundang beliau karena penyikapan sosialnya yang tiba-tiba menjadi ekstrim akhir-akhir ini. Muncul di ruang publik dengan banyak gugatan. Coba kita lihat gugatannya. Ini seruan Salemba. Beliau bersama teman-temannya melakukannya. Semuanya berbicara tentang atau memotret apa yang terjadi di ruang publik kita atau ruang politik kita hari ini. Selanjutnya, nah ini poin kritik Universitas Indonesia terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana muncul ada beberapa poin mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijadangkan tanpa intimidasi dan ketakutan. 3. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. 4. Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing. Bagi saya ini menjadi sesuatu yang khusus, terutama karena saya mengenal beliau. Kita akan berbicara banyak dengan beliau. Saya kedatangan sebenarnya guru saya, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Kami memanggilnya Prof Tuti. Prof, thank you ya. Sama-sama Pak Akbar. Itu pembukaan saya tadi ya, Prof. Kenapa sampai saya katakan saya kaget? Karena jarang-jarang saya menemukan Anda muncul dengan penyikapan seperti itu. Pemirsa, sekali lagi saya mengatakan, Prof Tuti adalah tandem terbaik saya sebagai anggota DPR membahas banyak undang-undang. Revisi KUHP, undang-undang terorisme dan segala macam. Jadi saya meminta Anda mendengarkan betul apa yang dikatakan beliau, dan ketika seorang yang terlibat penuh dalam banyak tugas-tugas negara bersikap seperti ini, berarti ada sesuatu yang aneh. Izinkan saya berbicara agak banyak, Prof, sebab saya merasakan kegelisahan Anda. Itu juga yang saya pikirkan. So, pertanyaan saya tadi, apa yang membuat Prof Tuti itu tiba-tiba memilih untuk maju selangkah dua langkah untuk bersikap seperti ini? Ya memang sepertinya nampak tiba-tiba ya. Akan tetapi saya sudah lama sekali punya mimpi bahwa kita itu punya negara yang memiliki hukum yang berkeadilan sosial, yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya tadi Bang Akbar kan cerita bahwa saya terlibat dalam banyak penyusunan peraturan undangan. Karena itu saja, cita-cita nggak ada yang lain. Jadi ketika saya bekerja dan saya merasa saya bekerja cukup serius gitu ya, dan cukup banyak yang dihasilkan, akan tapi ternyata tidak dipergunakan dengan baik, tidak dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya, tentu saya menjadi berpikir lagi, what have I done? Selama ini sudah saya serahkan semuanya gitu ya, saya lakukan semuanya buat negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kenapa kok kemudian tidak
dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dari rakyat Indonesia. Itu tentu saja membuat saya sebagai seorang guru juga merasa sangat prihatin dan geram ya. Kita sudah kerja mati-matian gitu. Tentu saja bukan saya sendiri, dengan banyak teman-teman lain, tapi kok tidak dimanfaatkan untuk seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Harusnya kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok enggak gitu loh. Jadi apa selama ini saya sudah salah gitu. Akhirnya bertanya seperti itu gitu ya. Sudah membantu begitu banyak tapi tidak dimanfaatkan. Yaitu kemudian mungkin harus memakai cara yang lain gitu. Kita melihat itu Prof, bagaimana setidaknya saya saksi bagaimana kita berdebat banyak sekali dalam berbagai produk undang-undang. Tetapi lagi-lagi ini akan kembali pada satu figur bernama Prof Tuti, di mana Anda telah menjadi seorang pejabat negara sebagai dirjen berapa hampir 10 tahun hampir 10 tahun. Iya. Ya, dirjen di Kemenkumham, menjadi guru besar dan kemudian membantu kita semuanya negara dalam hal katakanlah pembuatan undang-undang yang setidaknya dalam versi kita itulah yang terbaik yang bisa kita berikan bagi negara ini. Tapi kemudian Anda bersikap seperti itu. Maka kemudian kita tiba pada pertanyaan yang agak kritis soal itu. Apa yang salah dengan kita hari ini? Banyak sekali yang salah ya. Tapi yang pertama menurut saya, kenapa dulu saya mau menjadi bagian dari pemerintahan. Walaupun di awalnya saya menolak beberapa kali ya. Lalu apabila saya ingin mengubah sesuatu, kenapa saya harus dari luar? Apabila saya ditawari untuk masuk ke dalam dan untuk kebaikan Indonesia lah kira-kira gitu ya. Nah itu yang kemudian membuat saya akhirnya masuk. Walaupun banyak teman-teman saya mengatakan, wah kalian kau mau menjadi pejabat pasti sudah akan berorientasi yang berbeda daripada seorang dosen. Karena pejabat dengan dosen itu adalah dua profesi yang tidak selalu bergandengan tangan kan gitu kan. Yeah. Nah itulah kemudian apa yang saya lakukan di kementerian itu adalah juga bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia ini mempunyai aturan-aturan yang lebih baik lagi yang bisa saya pegang waktu dalam hal itu ya. Dan itulah sebabnya kemudian mengapa pekerjaan-pekerjaan saya ketika di dalam kementerian tidak saya lepaskan dari pekerjaan saya di dalam kampus. Jadi saya tetap mengajar, saya tetap membimbing dan memberikan apa yang saya peroleh di kampus itu ke dalam kementerian dengan harapan. Dulu teman-teman mengatakan Tuti mimpi kali ya bikin di Jerman sebagai suatu sekolah HAM gitu ya. Buat saya penting sekali karena bagaimana seorang pejabat bisa melakukan tugas dengan baik apabila dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukannya dalam konteks hak asasi manusia. Jadi itu awalnya memang dari sana. Dan kemudian bergerak ke berbagai proses-proses legislasi yang kerjasama dengan Pak Akbar itu. Nah ini buat saya adalah salah satu perjalanan panjang yang membuat saya belajar bahwa ternyata menjadi pejabat tidak mudah. Karena saya seringkali dianggap pejabat apa LSM sih, saya seringkali digituin. Saya bilang ya saya tetap dosen. Dan kemudian ternyata mengajak teman-teman untuk bekerja sesuai dengan mandat kita masing-masing demi rakyat Indonesia itu ternyata juga tidak mudah. Sehingga saya ada masa-masa di mana saya menjadi yang outliers gitu ya, yang anomali dan yang lain. Tapi buat saya nggak apa-apa, tetap saya itu pertahankan. Dan inilah yang kemudian membuat saya menjadi sangat sedih ketika teman-teman saya itu menganggap bahwa menjabat itu adalah satu kemewahan yang dipertahankan gitu ya. Buat saya itu adalah satu mandat yang berat untuk dilaksanakan. Karena apalagi kalau kita sudah punya pemikiran yang
nggak sama lah dengan teman-teman lainnya gitu kan. Bayangkan Anda dalam satu suasana di mana Anda lain sendiri gitu. Saya merasa itu juga karena pemikiran-pemikiran saya yang tidak dilandasi oleh kepentingan politik, nggak ada kepentingan untuk menjadi lebih lagi kekuasaannya, ternyata dianggap kamu kenapa sih masih mikir begitu, ada di posisi ini gitu. Nah ini buat saya menyedihkan ketika saya gagal mengajak teman-teman saya itu, yuk kita melihat satu tempat yang lebih besar, tempat kita mengabdi gitu. Saya mau merespon dulu pada bagian ini, Prof. Saya mendapatkan semacam bukan keluhan ya, tetapi rasa sedih ya, karena Prof Tuti merasa bahwa ada situasi di mana seharusnya keintelektualan seseorang yang berada dalam suasana kampus itu muncul, tapi ternyata tidak dimunculkan. Justru ketika ngajak malah pikiran macam-macam muncul, terlontar bahkan secara personal kepada Prof Tuti. Tapi saya mau menyampaikan begini, ini mungkin memberikan dukungan bagi Anda, Prof. Kami di sini sudah dan sedang mengkritik keras wajah kaum intelektual kita, terkhusus sekali kaum akademisi kita yang ada di kampus. Harusnya mereka muncul hari ini. Beruntunglah kemudian ada orang seperti Anda, Prof. Ada Prof Sulis, ada Prof Kuncoro, dan beberapa orang lagi yang tampil. Bahwa kemudian itu mendapatkan resisten, bahkan pada tingkat pimpinan universitas, kami paham itu. Pada bagian ini yang saya mau sampaikan adalah kami di sini sangat keras kepada penyikapan masyarakat kampus yang tampaknya, bahasa saya, setiap ada pemerintahan baru memasukkan dirinya dalam paket kekuasaan. Jadi menteri lah, jadi komisaris lah, atau jadi staf khusus lah. Ini yang menurut saya harus kita kanalisasi ya. Nah maka kemudian ketika Prof Tuti muncul seperti ini, ya sungguh-sungguh kita harus memberikan apresiasi soal itu. Apa tanggapan Prof Tuti menyangkut itu? Buat saya menjadi bagian dari pemerintahan itu dia punya dua sisi yang berlawanan ya. Satu sisi kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, di sisi lain kita juga diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dengan kekuasaan yang sangat besar itu. Dan saya melihat memang teman-teman kampus yang masuk ke dalam pemerintahan, maaf tadi saya mengatakan bahwa saya itu memang agak lain sendiri gitu ya kali ya. Karena buat saya masuk ke pemerintahan itu PR-nya banyak. Yang tadinya Anda cuma bicara tentang kelas-kelas di mana Anda mengajar, sekarang Anda bicara tentang kelompok masyarakat Indonesia yang harus Anda atur gini. Nah itu adalah satu hal yang merupakan kewajiban yang tidak ringan. Nah, jadi kalau kemudian masuk ke dalam pemerintahan adalah how to better yourself gitu ya, supaya saya bisa punya Lamborghini, bisa punya kolam renang kayak di bawah ini gitu ya. Nah, buat saya agak beda ya, karena menjadi pejabat itu tugasnya berat. Menurut saya harusnya lebih banyak dilihat godaannya daripada keindahannya. Dan ini dan kadang-kadang menempatkan kita dalam posisi yang tidak selalu selaras dengan teman-teman di pemerintahan lainnya. Ini saya alami sendiri ya. Jadi kalau ada kasus-kasus semacam itu, saya tidak pernah melakukan perlawanan yang sangat gigih karena I'm part of the government kan. Walaupun dulu saya bilang saya ingat sekali Pak yang pertama minta saya itu kan Pak Hamid Awaludin. Pak Hamid, saya punya pikiran sendiri ya, bagaimana kalau pikiran saya berbeda dengan pikiran menteri, saya bilang itu. Oh, it's your choice. Jadi memang cari orang seperti Pak Hamid ini gak gampang juga kan. Ya. Jadi kadang-kadang waktu itu saya ingat Yusril, masa Dirjen berpendapat berbeda dengan menteri. Nah, saya bilang saya sudah minta izin menteri, saya boleh berbeda pendapat sesuai dengan
prinsip dan pemahaman saya bilang gitu. Tapi banyak orang yang tidak bisa nerima di mana-mana. Itu kalau dirjen dia manut lah gitu ya sama menteri. Tapi buat saya kalau yang saya pikirkan menurut saya dan menurut literatur saya yang saya baca, pengalaman yang saya telah alami adalah lebih baik, why not saya mengatakannya. Daripada saya bersembunyi di balik selimut-selimut kekuasaan yang membuat saya merasa tidak nyaman nantinya. Jadi itu kenapa kemudian ketika masuk dalam pemerintahan seseorang akan ditantang untuk memilih mau pilih kemana ini. Ya, kita maju selangkah Prof, menyangkut dengan apa yang telah Anda lakukan selama ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita telah membuat banyak sekali undang-undangnya. Jadi pemirsa kalau membuat undang-undang itu harus ada counterpartnya, pemerintah dan DPR. Jadi Prof Tuti mewakili pemerintah. Kita harus menyebutkan teman-teman kita yang terbaik itu Prof ya. Terutama sekali almarhum Prof Muladi. Orang yang kita hormati, sangat inspiring ya dalam pembuatan undang-undang. Betul, ya. Termasuk yang sekarang di Mahkamah Konstitusi, Pak Eni Nurbaningsi gitu ya. Itu teman-teman terbaik. Siapa lagi, ada beberapa orang gitu ya. Itu yang luar biasa. Nah, Anda membuat undang-undang, kita membuat undang-undang. Tapi tampaknya undang-undang itu seperti berada di ruang kaca. Kelihatan. Tetapi dalam pelaksanaannya itu ada banyak kekecewaan yang muncul. Bahkan dari kita-kita yang membuatnya. Yeah. Itukah yang membuat Anda merasa harus maju selangkah dua langkah hari ini? Antara lain. Karena ketika masuk ke dalam proses legislasi itu kita alami sendiri perdebatannya luar biasa, dan perdebatannya bukan cuma di ruang DPR, akan tapi juga di luar, di kampus ya, dengan teman-teman civil society. Dan saya selalu, ayo kita terbuka saja, nggak apa-apa, silakan mendebat saya menghargai pendapat Anda, tapi juga Anda menghargai pendapat saya karena saya punya argumentasi. Dan ketika kita sudah tadi saya katakan agak berlebihan kali mati-matian menghasilkan, ternyata loh kok tidak dimanfaatkan buat rakyat. Itu yang membuat saya benar yang sudah saya lakukan selama ini gitu ya. Karena dulu cita-citanya kan buat kemaslahatan rakyat Indonesia utamanya. Nah, tapi ketika tidak dipakai, ketika hasil pemilihan dari komisioner juga kemudian tidak menggembirakan kita, nah itu membuat saya bertanya-tanya ya, bagian mana ya di mana saya salah? Apakah saya salah ataukah saya harus menerima kenyataan bahwa law in the books dengan law in action itu adalah two different things? Masa saya harus terima itu gitu ya? Itu kan kita kasih ke mahasiswa untuk menunjukkan, hey kalian kalau udah lulus nanti jangan ya udah tahu aturan hukum, udah tahu lobang-lobangnya, dan Anda kemudian menyalahgunakan itu untuk kepentingan sendiri. Kita harapkan begitu. Tapi ternyata ya bukan anak-anak yang baru lulus kan yang melakukannya kan. Ya ini membuat saya ternyata yang melakukan adalah orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di dalam pemerintahan ini. Jadi wow. Bahkan ada yang pembuat undang-undang sendiri itu yang melanggarnya. Banyak sekali itu yang membuat saya, kemudian saya selalu, Tuhan tolong jauhkan saya dari godaan melakukan pelanggaran gitu. Karena itu terjadi memang di mana-mana. Betul. Kita dekatkan dengan problem kita hari ini, Prof, yang Anda sikapi. Coba tampilkan sikap teman-teman dari UI. Karena UI yang sudah bereaksi dan tampaknya juga beberapa kampus, UGM juga bereaksi. Coba yang kita dekatkan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 4 poin yang Prof Tuti bersama dengan teman-teman sikapi. Kalau boleh tahu, karena ini pemilu masih berprosesi. Ada 2 pasangan yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita atau saya tidak ingin mengajak Prof untuk terlalu membicarakan secara detail. Itu bukan kita punya ruang pembicaranya. Tetapi secara garis besar,
kenapa kemudian ini harus muncul? Terutama pada beberapa bagian. Ini pada poin 3 ya. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan. Ada kata paksaan dan kata dibebaskan. Terus kemudian ada 2 lembaga yang sejujurnya dalam banyak produk undang-undang kita jaga betul agar memberikan penguatan pada civil society, bernama TNI dan Polri. Membaca ini, Prof, agak merinding saya. Sudah sampai di sinikah posisi kita hari ini? Kelengkapnya, serusak inikah kita hari ini? Mohon penjelasan sikap Prof ini kepada kami semuanya. Ya, memang pada saat ini buat saya masa yang paling memprihatinkan ya. Kenapa? Bapak saya tentara, kakek saya jaksa, om saya polisi gitu. Jadi kami berasal dari dan memang yang diharapkan dari aparatur penegak hukum dan penjaga keamanan itu kan bagaimana mengayomi, melindungi rakyat. Jadi mereka punya tugas itu adalah mengajak masyarakat untuk merasa nyaman, merasa ayem, melakukan kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat. Itu tugas mereka. Oleh sebab itu mereka tidak diminta untuk mengikuti pemilihan umum kan misalnya. Bayangkan kalau kemudian Polri dan tentara boleh berpihak pada paslon tertentu kan jelek sekali. Akan tetapi ternyata itu kan terjadi. Itu terjadi ketika teman-teman saya yang ada di kampus, ada yang didatangi ya oleh lembaga-lembaga ini dan mereka bertanya apa ini? Prof Tuti didakin enggak? Enggak, mungkin karena saya pernah ngajar juga dulu di PTK dan lainnya ya. Akan tetapi yang membuat saya sedih adalah mengapa mereka membiarkan diri mereka terlibat dan melakukan kegiatan yang tidak masuk ke dalam mandat pekerjaan mereka. Ya, apakah ini kemudian mengikuti perintah bahwa TNI dan Polri tolong bersihkan residu-residu gitu ya. Itu kan ada pernyataan seperti yang membuat saya saya residu dengan teman-teman itu. Kita sesuatu yang tidak ada artinya yang harus dibersihkan dari mana-mana dengan menggunakan 2 lembaga yang luar biasa yang saya hormati selama ini, yaitu lembaga TNI dan Polri. What happened? Mau dibawa kemana kita? Ya, dan saya yakin sekali bahwa seharusnya teman-teman TNI Polri juga merasakan bahwa mereka adalah bagian dari rakyat. Saya selalu ingat ketika ayah saya cerita ketika berjuang menjadi gerilya itu, yang ngasih makan itu kan rakyat. Dan sekarang ternyata harus melakukan intimidasi terhadap rakyat. Atau intimidasi atau apa lainnya lah itu. Yang buat saya, kenapa ketika ayah saya dulu tahun 45-50 mengalami seperti itu, kok sekarang menjadi berubah. Dan buat saya agak menakutkan. Karena saya membayangkan kalau di dalam masanya ini sekarang seperti ini, apalagi nanti ke depannya. What kind of future are we going to have? Ya, mengerikan sekali. Kita perlu polisi untuk menjaga keamanan kita. Tapi ketika kita tidak bisa lagi menggantungkan diri untuk keamanan kita kepada polisi, atau menggantungkan keamanan negara kepada TNI, kita mau dibawa kemana ya kira-kira? Itu yang buat saya sangat prihatin dan sangat sedih, dan mudah-mudahan sih ini hanya terjadi satu kali ini aja, tapi tidak akan diteruskan. Dan saya punya keyakinan para pimpinan TNI maupun Polri ke depannya tidak akan melanjutkan, tidak akan membiarkan anak buahnya melakukan hal seperti ini, karena itu ada hal yang sangat menakutkan buat rakyat dan sangat menjatuhkan untuk kedua lembaga besar ini. Coba lihat kita poin yang lainnya tadi. Pada poin 1 juga, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Bahasa saya di sini begini, Prof. Saya dan seharusnya kita itu kaget, heran, dan tak boleh percaya bahwa masih ada yang seperti ini.
Penggunaan kata mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Come on, ini tahun berapa? Ini kita berada pada zaman mana? Ketika masih ada seperti ini, tiba-tiba ingat novel Nawal El-Saadawi, meskipun dalam konteks yang berbeda. Perempuan di titik nol, kita sama dengan mengatakan masyarakat rakyat kembali ke titik nol, kira-kira gitu. Poin 2, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan. Tonnya sama, intimidasi dan ketakutan. Poin 4, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal. Pada bagian 4 nantinya kita akan bicara banyak di bagian akhir. Tapi pada poin 1 dan poin 2 itu tadi, lagi-lagi saya bertanya, kita memang sudah harus mulai ketakutan ya Prof? Nampaknya agak susah untuk mengatakan tidak. Bayangkan guru besar itu apa sih kekuasaannya? We don't have anything. Kita tidak punya any implementing authority untuk melakukan apapun kecuali kita ngajar, kita neliti, mengabdi masyarakat. Itu kan tugas-tugas kita kan. Tapi kita juga bukan orang-orang yang terkungkung di dalam satu perpustakaan ya, yang hanya melihat komputer semuanya dan melepaskan diri dari masyarakat. Terus baca mengatakan, kok baru hari gini guru besar turun gunung? Kita nggak pernah pergi ke atas gunung loh. Kami selalu ada di sini bersama masyarakat. Hanya kami memang tidak bersuara karena kami bersuara melalui kelas-kelas, melalui anak-anak generasi muda yang kita ajak untuk berbicara tentang negeri ini. Jadi ketika guru besar yang kekuasaannya nggak banyak itu diintimidasi, kan itu sesuatu yang luar biasa. Zaman dulu kakak saya mengatakan, jadi guru itu digugut lan ditiru. Digugut lan ditiru. Iya, digugu itu dijadikan contoh ya, dan ditiru perbuatannya. Artinya kita punya suatu masa di mana menjadi guru adalah suatu kehormatan. Dan itu waktu saya baru masuk ke UI juga masih kehormatan gitu ya. Nah tapi kemudian sekarang kenapa kok bisa ya ada seorang guru, walaupun ya guru besar, didatangi oleh aparatur untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mau katakan. Nah buat saya ini adalah bagian dari intimidasi. Kita kan bukan orang-orang yang menggunakan violence untuk melakukan sesuatu gitu kan, bukan begitu kan. Dan kalau kita melihat lagi sebenarnya ada satu yang kurang di sini. Bukan cuma menindas kebebasan berekspresi dengan intimidasi dan ketakutan, tapi juga dengan persuasi. Ternyata bagaimana orang-orang dipersuasi, jangan ngomong seperti Hari Kristutila nih, nanti saya kasih jabatan. Atau saya kasih sesuatu yang menyenangkan buat kamu. Jadi selalu diberikan sesuatu prestasi untuk meninggalkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh si guru-guru yang mau bicara ini. Kan buat saya itu menakutkan. Itu lebih menakutkan daripada intimidasi. Itu dia. Tar dulu bro. Seorang Prof Tuti, pembuat undang-undang, termasuk undang-undang yang berhubungan dengan aparat penegak hukum, itu diintimidasi? Oh kalau saya enggak, teman-teman saya. Oke. Ya itu didatangi, ada yang dengan ada yang didatangi dengan oleh orang-orang yang jelas, ada yang didatangi bukan dengan orang yang jelas, ada yang diintimidasi melalui WhatsApp ya, melalui pesan-pesan WhatsApp grup itu. Dan itu yang buat saya mengerikan. Kok bisa lo guru gitu ya? Kita kan guru nih pada dasarnya. Guru diperlakukan seperti itu. Sudah ada tidak ada kehormatan dan kepercayaan lagi pada orang-orang yang akan mendidik generasi yang katanya tahun 2045 akan menjadi generasi emas. Apa nanti jadi generasi cemas? Saya nggak tahu. Tapi dan ini terjadinya bukan hanya 1-2 kan, beberapa kan, sehingga semua ternyata membacakan, akhirnya pimpinan lembaga membacakan satu statement yang seakan-akan menetralisir semua, everything is under control, semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah dengan kondisi saat ini.
Dan buat seorang akademisi mengatakan sesuatu yang tidak benar, itu kan kejahatan buat saya. Anda dijadikan akademisi untuk mendidik anak-anak, mengajak anak-anak berkata apa yang sebenarnya. Tapi dengan adanya intimidasi dan atau persuasi tadi Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar, where is your conscience ya? Di mana letak nuranimu gitu? Sebagai guru, Anda masih sadarkah bahwa Anda itu guru gitu kan? Kan kita bisa bertanya seperti itu. Dan ternyata mereka biasa-biasa aja, ketawa-ketawa aja, menertawakan. Ngapain tuh harus ngomong-ngomong begitu? Udah di kampus aja melakukan tridharma, nggak usah mikirin yang lain-lain. Kita ada itu kan untuk masyarakat. Kan di konstitusi ada mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mau tidak mau kami guru kan masuk di situ. Kelompok yang punya tugas yang penting ini mengawal peradaban. Terus udah you just sit there, duduk di sudut dengan manis, kita kasih kamu kopi dengan pisang goreng, and udah tenang-tenang saja. You don't have to be involved in anything. Dan sayangnya banyak yang ikut juga dengan persuasi macam itu. Itu yang membuat saya prihatin dan sedih terus terang aja. Prof, mohon maaf, saya akan membawanya pada situasi yang sedikit mungkin agak personal ya. Anda membantu pemerintahan ini atas nama tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Mungkin ber-SK, apalah namanya. Anda membuat banyak produk negara, di mana itu untuk mengatur kita. Mungkin juga saya ada bagian sedikit di dalam itu, karena kita bertandem. Maka kemudian ketika terjadi seperti ini, tidakkah terpikir misalnya melakukan sesuatu yang sedikit lebih jauh? Misalnya mendatangi Bapak Presiden, Bapak Jokowi, saya telah melakukan ini, dan semangat apa yang saya bikin atas nama negara itu tidak seperti ini. Apakah tidak memikirkan melakukan itu, Prof? Terus terang nggak terpikir oleh saya. Walaupun teman mengatakan datanglah ke presiden, saya bilang on what capacity begitu ya. Apalagi kita sudah dibilang sebagai residu itu kan, it hurts loh. You have done, I think, quite a lot gitu ya untuk negara ini. Kemudian dianggap sebagai Anda adalah residu. Residu itu kan dibersihkan. Residu is not to be heard, bukan untuk didengar. Terus sekarang orang yang mengatakan bahwa saya residu harus saya datangi. Kira-kira gimana itu menurut Anda ini? Ini buat saya sih siap datang mengatakan bahwa ini itu, tapi kemudian apa ya kira-kira ya hasilnya itu. Saya orang yang memang agak banyak berhitungnya kalau melakukan sesuatu, pertimbangannya gitu ya, untuk mikiran what's next ya, what will happen gitu. Tapi buat saya kok kondisi saat ini saya terpaksa mengatakan agak apatis ya. Walaupun sebagai guru gak boleh apatis, memang betul. Tapi melihat begitu banyak yang sudah terjadi dan begitu banyak yang sudah dilakukan orang-orang, and the show still goes on. Publik, hakul yakin saya, Prof, publik akan jauh lebih menerima dan memberikan permakluman kalau seorang Prof Tuti dan atau teman-teman kita, teman-teman Anda yang telah berbuat banyak buat negara ini, yang datang menemui bahkan menuntut presiden untuk kembali ke rel. Pasti banyak orang yang memberikan permakluman itu. Dibanding yang datang kepada presiden adalah orang-orang yang di kepalanya hanya cuan dan keuntungan-keuntungan. Pada saatnya memang kita harus bersikap, Prof. Kenapa tidak kita pikirkan hal yang lebih jauh dari itu, Prof?
Menarik juga idenya ya. Hanya memang perlu cari orang-orang yang memang yang seperti Bang Alberta sampaikan, tidak ada interest apapun kecuali for the goodness of Indonesian people. Iya. Maksud saya lebih jauh lagi yang saya mau katakan adalah harus ada pertanggungjawaban nilai dari kita semuanya, terutama sekali kepada dari orang yang memberikan Anda mandat, Prof, untuk membuat undang-undang bersama Akbar Faisal, bersama dengan Arsul Sani, bersama dengan Beni Harman, bersama dengan teman-teman lain yang ya harus kita sebut beberapa nama di DPR yang masih memiliki logika itu. Harus ada pertanggungjawaban etika di situ. Wahai Bapak Presiden, Anda memerintahkan saya dan saya sudah bikin, tapi kemudian kenapa seperti ini? Perlu kita mulai membangun relasi seperti itu, Prof. Saya kira itu ide yang cukup menarik dan menantang ya. Iya. Ya, dipikirkan bagaimana itu nantinya dan tidak perlu memikirkan nanti reaksinya apa ya. Nggak perlu. Karena menyenangkan semua orang itu kan nggak impossible kan gitu ya. Apalagi kalau kemudian, nah saya masuk pada bagian ini. Masyarakat kampus tadi yang saya sampaikan itu, saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan komunitas kampus kita. Kok banyak sekali orang, even itu teman-teman kita, Prof, yang selalu memasukkan dirinya dalam paket kekuasaan setiap ada pergantian pemerintahan. Setiap ada peluang, memasukkan dirinya dalam paket itu. Membayangkan dirinya berada pada ini itu. Sementara kita tahu kualitasnya seperti apa. Ini ancaman juga, Prof. Apa tanggapan Prof Tuti? Iya, betul sekali ya. Dan saya memang punya beberapa teman gitu yang persis seperti yang disampaikan oleh Bang Faisal, bahwa kalau bisa masuk ke dalam pemerintahan, menjadi dirjen, menjadi menteri gitu ya, menjadi staf khusus, itu merupakan sesuatu banget gitu ya buat mereka, walaupun mereka sudah tahu juga risikonya seperti apa itu ya. Dan sebenarnya buat cita-cita sih buat saya boleh-boleh aja. Orang mau bercita-cita setinggi langit itu boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh diiyakan adalah ketika Anda sudah menjadi part dari kekuasaan itu, Anda tidak boleh melupakan dong nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai nasionalisme yang kita kobar-kobarkan di kampus. Karena salah satu tugas guru besar itu kan bagaimana menyampaikan nilai-nilai akademik yang penting buat mahasiswa kita dan juga adik-adik kita, supaya bisa menjadi seorang akademisi atau lulusan yang lebih baik lagi untuk Indonesia ini. Jadi kalau kemudian yang dilakukan adalah buat dirinya sendiri aja, jadi menjadi bagian dari pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri, kepentingan sendiri. Masih mending kalau begitu, Prof. Bagaimana kalau kemudian menjadi operator dari pelanggaran dan segala macam pengkhianatan itu tadi? Ya kayaknya aku udah tahu nih mau kemana nih ngomongnya nih. Ya buat saya itu sangat menyedihkan. Buat saya pengkhianatan terhadap nilai-nilai akademis itu kejahatan berat itu. Buat di kampus, buat kami di kampus ya. Jadi kita bayangkan betapa seseorang yang sudah sekian lama mengabdi di kampus, kalau sudah mengabdi itu kan nilai-nilainya sudah kita inkulkasi ke dalam diri kita sendiri. Sudah kita resap nilai-nilainya ini. Bagaimana kemudian tiba-tiba nilai-nilai itu hilang begitu saja once you are in a position di bagian penguasa, yang buat saya harusnya nggak begitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu saya juga tidak bisa, saya juga nggak bisa nebak, kecuali bahwa ya mungkin dari sononya begitu gitu ya. Nah, tapi ini buat saya menunjukkan bahwa menjadi seorang akademisi itu tidak otomatis ketika Anda masuk ke pemerintahan everything will run smoothly. Kita punya banyak lah teman-teman akademisi yang terjebak dalam berbagai tindak pidana misalnya, macam-macam itu ya. Jadi tidak selalu akademisi membawa nilai-nilai akademisnya ketika dia bekerja di luar kampus. Padahal ini kan yang diharapkan orang. Iya, itu dia, Prof. Aneh kan, ya tentu saja ini bukan sesuatu yang layak kita bicarakan. Tapi coba lihat,
di negara dengan kualitas demokrasi dan peradaban yang maju itu mana pernah ada misalnya profesor itu ditangkap karena korupsi. Apa yang dikorupsi kalau profesor? Masa ilmu pengetahuan ada pidananya kan? Mengkorupsi ilmu pengetahuan itu kan nggak ada. Tapi kalau mengkorupsi misalnya gedung itu, dan itu terjadi di kita. Atau perebutan kekuasaan hingga kemudian membuat demo di internal kampus segala macam. Jadi memang menurut saya ini ada problem di dunia akademik kita ini, Prof. Saya nggak ngerti sejak kapan kerusakan itu terjadi, tapi kan harus ada jalan keluarnya. Betul, betul Bang Akbar. Jadi kalau di kampus saya melihat istilahnya apa ya, indifference. Jadi ketika saya mengajak membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan negara, sudahlah Prof Tuti, kita tugasnya kan cuma mengajar, meneliti pengabdian masyarakat, that's it. Kita nggak usah terlibat di yang lain-lainnya itu. Okay. Saya bilang, kok siapa ya kita ya? Kenapa kita jadi ada di tempat ini karena rakyat Indonesia juga. Yang bayar, kan saya PNS nih, yang bayar gaji saya kan rakyat. Dan terus sekarang kita mau ignore mereka semua karena kita sudah punya posisi di sini. Yang buat saya itu sangat menakutkan kalau disampaikan oleh seorang guru besar. Aduh mikirin deh gimana bisa bisa publikasi di Q1, Q2 itu jurnal-jurnal, bisa mendapatkan begitu banyak funding dari mana-mana. Terus saya bilang itu boleh juga, itu menarik juga. Tapi bukankah kita sebagai guru itu di kampus juga punya kewajiban untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia? Apa yang Anda hasilkan harus ada manfaatnya dong. Apa sih manfaatnya membuat suatu penelitian kemudian masuk ke jurnal terindeks Scopus Q1, tapi masyarakatnya nggak menikmati. Yang menikmati siapa? Saya sendiri dapat di jurnal faktor tinggi, kampus mendapatkan nama lebih tinggi kan gitu. But what is for the people? Itu sebabnya saya selalu tidak bosan-bosan mengatakan kampus jangan hanya bicara tentang academic benefit dong. Kalian bicara apa sih social benefitnya buat masyarakat? Apa yang kita lakukan? Apakah pengabdian masyarakat cukup hanya untuk melakukan nanti menyunat 1.000 orang? Ya, memberikan penyuluhan untuk 100 orang? That's not enough. Kita harus perlu lebih dari itu. Itu sebabnya saya tidak mengatakan bahwa semua orang harus ikut dalam proses legislasi. Tidak semua orang juga harus ke sana. Tapi bahwa ada yang Anda kontribusikan pada masyarakat instead of kontribusi pada diri sendiri, itu buat saya penting sekali. Jadi ketika Anda mengatakan udahlah, intinya adalah lu mikir diri lu sendiri dah sama kampusmu. Itu menyakitkan saya. Menyakitkan ya. Menyakitkan sekali. Seakan-akan kita itu hidup ujuk-ujuk jadi guru besar kan enggak juga. Guru jadi dosen kan enggak juga. Kita kan juga banyak berjuang. Kita kan juga memperhatikan kehidupan masyarakat yang banyak perlu kita bantu. Itu jadi itu jadi masih ada teman-teman akademisi yang kalau diajak ya udah kamu aja lah tuh. Sama menyakitkannya ketika Anda dituding sebagai partisan ya. Ya, buat saya itu ya memang menyakitkan. Saat itu saya memang orangnya agak suka pemarah gitu ya. Tiba-tiba meledak tuh teman saya, itu Titus tandukmu keluar 2 gitu. Oh ya, saya bilang buat saya kadang-kadang kita perlu juga mengeluarkan tanduk walaupun tanpa tanpa direncanakan ya. Karena yang bicara itu memakai sepatunya dia, memakan sepatu dia ke kaki saya. Nggak bisa dong bahwa dia partisan. It's okay, I don't care. Tapi jangan menganggap saya adalah persis seperti Anda. Tidak ada similarities kecuali sama-sama kita dosen kali ya. Tapi ketika Anda menganggap Anda sudah partisan, saya tidak ada masalah. Tapi jangan menganggap bahwa orang yang bicara berbeda dengan Anda adalah partisan juga. Buat saya itu sangat ridiculous ya. Saya mengatakan, makanya saya kadang-kadang malu juga. Coba tunjukkan harga cuti, pernah nggak jadi partisan gitu kan?
Terus yang dikasih lihat adalah foto saya ketika saya mendukung Pak Mahfud gitu kan. Jadi anggota percepatan reformasi hukum. Itu bukan partisan. Percepatan reformasi hukum, saya masuk tim untuk percepatan reformasi hukum rakyat Indonesia. Bukan untuk partai ABC, bukan untuk paslon 1, 2, 3. Kenapa tidak bisa melihat hal seperti itu ya gitu. Kenapa semuanya disamakan dengan dirinya sendiri yang ya pokoknya kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan aku pastinya dia pendukung paslon yang lain kan gitu. Yang buat saya ridiculous aja gitu. Pada akhirnya memang tampaknya kita harus masuk pada sebuah frame. Setidaknya itu yang saya bayangkan, Prof. Mungkin ini sebuah kritikan juga bagi tidak hanya kepada masyarakat kampus, tetapi mereka-mereka yang meyakini dirinya harus melakukan sesuatu pada berbagai problem yang ada. Apa yang saya maksud adalah, ini mungkin juga sekaligus sebagai usulan ya, Prof. Anda sebagai Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, perguruan tinggi paling terkemuka di Indonesia, siapa tahu mendapatkan sambutan bahwa bagaimana kalau kita mengkanalisasi kritik ini menjadi sebuah jalan keluar. Kita sudah banyak pernyataan dari berbagai tokoh sudah terlontar bahwa problem ini, problem itu, termasuk yang kita bicarakan di sini. Tapi dalam kenyataannya ini kan harus kita kanalisasi. Belum lagi kalau kemudian ternyata partai politik yang bukan sayangnya, yang realitasnya mendapatkan mandat dari undang-undang untuk mengelola negara dengan berbagai mandat-mandat yang mereka terima ya. Bagaimana kalau kita bikin sebuah forum di mana forum itu diisi oleh orang-orang seperti jenengan. Tidak perlu terlalu banyak yang mengidentifikasi problem. Kita bisa mengelola atau membuat 3 skenario. Skenario yang paling ekstrim misalnya apa? Atau problem yang paling ekstrim yang harus diselesaikan. Kemudian yang medium atau yang low. Dalam kacamata saya yang harus segera dilakukan ini adalah perbaikan tata cara berpolitik. Ada undang-undang, paket undang-undang politik, tapi tampaknya itu sudah diterabas. Nah, usulan saya adalah coba ambil inisiatif, Prof. Membuat sebuah forum, tidak perlu banyak orang-orang yang mumpuni saja. Dan tidak hanya dari kaum akademisi dan kaum yang tampaknya tidak puas dengan situasi ini. Dari pihak pemerintah harus kita undang. Ini memang harus ada kesepakatan kok ini. Ini ada problem loh. Karena saya tidak yakin juga orang yang berada di pemerintahan nyaman dengan situasi ini. Mungkin saja mereka hanya terpaksa berada di situ atas berbagai pertimbangan. Maka kemudian ini dibuatkan formatnya. Kemudian setelah itu diserahkan kepada penguasa yang baru. Ini loh problem kita. Kalau mereka tidak mau berarti kan baru kita bisa mengatakan bahwa ternyata memang tidak ada keinginan untuk itu. Apa tanggapan Prof. Tuti? Sebenarnya ketika kami kemarin menyampaikan seruan Salemba, kita sudah mulai dengan kecil-kecilan gitu ya. Karena pada saat itu kan kami mengundang teman-teman dari berbagai keahlian. Ya, mungkin ahli pangan, ahli kesehatan, ahli lingkungan, ahli pertanahan, agraria dan lain-lainnya. Dan kami meminta mereka untuk menyampaikan untuk menyampaikan masalah yang kita hadapi sesuai dengan apa yang dia sudah teliti gitu ya. Dan kita juga minta agar mereka mengajukan usulan-usulan yang konkret untuk itu. Dan itu sudah dilakukan memang waktu itu di Salemba. Walaupun memang waktunya, saya harus akui kan waktunya cuma 1,5 jam lah kira-kira untuk begitu banyak orang. Sehingga yang muncul di media hanya ya yang hal yang ujungnya saja gitu ya. Tapi buat saya menarik yang diusulkan tadi oleh Pak Akbar itu adalah bahwa bagaimana kita lebih untuk mengkonkretkan masalah dan usulan semacam ini untuk pemerintahan yang akan datang. Nah, waktu itu sudah kami bicarakan. Pertanyaannya sama. Kira-kira mau gak ya mereka melaksanakannya? Itu hal yang lain lagi. Betul. Lalu kemudian disampaikan, pokoknya kita sudah do something.
Tapi kita tidak bisa, waktu itu memang rata-rata akademisi yang hadir. Kita tidak bisa hadir dengan hanya memberi pernyataan, kemudian menonton what's next. Jadi kita harus berupaya bagaimana menyatukan pikiran-pikiran ini, ya dibuat di dalam kolom-kolom tersendiri itu, dan kemudian menyampaikan pada pemerintahan, pimpinan, penguasa yang akan datang. Yeah. Nah itu yang kita harapkan bisa terjadi, walaupun memang kemudian teman-teman sekarang masih dalam beberapa kegiatan, tapi kita sudah ada pemikiran mungkin nggak ya itu kita lakukan ke depannya. Karena kan akademisi kan bidangnya kan banyak sekali, dan ini kita harusnya bisa memberikan satu I don't know apakah semacam a policy brief atau buku putih gitu ya. Tapi ada hal-hal yang paling menonjol di Indonesia pada saat ini yang dimulai dengan can we have a good democracy. Ya. Itu yang saya maksud, Prof. Jadi Prof Tuti kan orang yang saya kadang-kadang menyebutnya ini Prof satu ini adalah pasal berjalan gitu kan gitu. Karena kita sama-sama dulu di berbanyak forum situ. Anda kan tahu problem apa yang ada. Tadi kan bahkan sudah diterjemahkan gugatannya dalam deklarasi Salemba itu tadi. Itu tadi saya katakan kita pilih saja mana skala yang harus diselesaikan dalam jangka panjang, mana yang menengah dan mana yang seharusnya. Saran saya betul bagian ini adalah memperbaiki seluruh proses pemilu. Demokratisasi mulai dari tingkat mana. Karena ini berbahaya sekali. Ya ajak semuanya. Saya kalau harus menyebut nama di sini, contoh misalnya dari luar, katakanlah dari luar ya, Prof Tuti misalnya, kemudian ajak lagi Prof Sulis dari kawasan timur Indonesia, agar kemudian alam berpikir hukum orang Indonesia Timur itu dibawa juga di dalamnya. Siapa misalnya? Mungkin Prof Yusril barangkali yang berada di dalam pemerintahan sekarang ini atau di pemerintahan yang berikutnya, karena tampaknya mengambil banyak peran di situ. Kita ajak semuanya. Masa sih mereka tidak tergetar untuk melihat bahwa memang ada problem di antara kita ini? Itu sudah kita pernah bicarakan juga Pak Akbar. Jadi ketika sudah berpikiran pemilu yang terbaik seperti apa, referensi terbaik seperti apa, lalu the last say adalah ini diaturnya dalam undang-undang. Who has the right to decide the undang-undang? Nah, itu akhirnya ke situ kemudian ya jadi melempem lagi gitu kan. Nah ini yang terjadi. Nah makanya jadi saya tidak yakin partai politik ini tidak memahami ini. Pasti yakin, paham betul mereka. Lawang kita bikinnya sama-sama kok. Tapi kan kemudian itu tadi tampaknya kalau mereka bersikap, Fahri Hamzah itu mengatakan begini di sini. Mana ada partai yang melakukannya, bisa bunuh diri sendiri itu. Karena mereka tahu problemnya apa. So kalau begitu keadaannya, maka kemudian kita harus memulai dari mana dong? Maka inilah saatnya kita untuk mulai menyadarkan diri kita bahwa Indonesia yang kita tuju ini tidak begini caranya loh. Dan itu saya berharap dari orang-orang seperti Anda, Prof. Oke, kita sampai pada akhir dari pembicaraan. Saya ingin menanyakan sesuatu, Prof. Anda seorang ketua Dewan Guru Besar UI, seorang ibu, seorang pembuat undang-undang. Kalau misalnya pada akhirnya memang bertemu dengan Pak Jokowi, Anda akan mengatakan apa kepada beliau? Saya akan mengatakan kembalilah ke kitohnya orang Jawa. Orang Jawa, kami dari kecil itu diajari Jawa itu bahwa pertama ojo dume. Ojo dume itu kamu jangan mentang-mentang. Jadi saya seperti mengurangi kata-katanya Presiden Soeharto waktu itu. Ya. Dan kita juga diajari untuk selalu menghormati aturan. Kita diajari juga untuk kalau kamu tidak bisa melakukan yang terbaik, tidak bisa menyata yang terbaik, mengusahakan terbaik, bicaralah yang baik-baik saja. Jadi buat saya itu semuanya menunjukkan bahwa nilai-nilai, ya karena saya orang Jawa ya, Bang Akbar dari mana? Dari Makassar. Saya orang Bugis. Ya,
nilai-nilai yang menurut saya tidak berbeda dengan nilai-nilai yang kita jumpai di dalam kampus. Kalau di UI itu punya 9 nilai UI yang diawali dengan kejujuran. Kenapa nggak mulai dari sana aja? Be honest with yourself. Jangan mempergunakan apa yang Anda punya hanya untuk diri Anda sendiri. Diri Anda adalah dan satelit-satelitnya. Buat saya diajarin sama ayah saya, kalau orang Jawa diomongin itu harusnya dia sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Jawa atau mungkin nilai-nilai Indonesia. Nah, ini yang harusnya saya sampaikan gitu ya kalau ketemu, karena buat saya seorang pemimpin itu harus mampu untuk membuat ayem, mengayomi, dan jangan lupa mensejahterakan semuanya, menyejahterakan untuk rakyatnya. Tidak ada pemimpin yang memikirkan tentang diri sendiri. Seharusnya ini yang ingin saya sampaikan. Prof, makasih ya. Tiba-tiba pengen rasanya kembali lagi ke ruang-ruang konstitusi sana yang kita berdebat ya. Keras waktu itu. Banyak sekali yang kita bikin. Tapi saya gagal ke DPR, Prof, pada 5 tahun yang lalu dan tidak mau masuk lagi. Oh, nggak mau lagi ya? Makanya saya bilang kok nggak masuk lagi sekarang. Saya dihajar oleh dinasti di daerah saya. Iya. Tapi ya tampaknya masyarakat kita menginginkan gitu, ya monggo saja. Iya. Saya biarkan bikin prom sendiri saja. Sekali lagi Prof yang terhormat, terima kasih. Terima kasih Pak Akbar. Pemirsa, itu percakapan saya dengan seorang guru, orang yang saya hormati, orang yang saya bersaksi telah melakukan sangat banyak buat Republik ini. Terutama bagi orang-orang yang sering merasa disakiti oleh hukum. Beliau adalah salah satu pemikir utama yang namanya revisi KUHP. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, ibu ini siapa sih cerewet amat, ya kan? Ibu ini siapa sih rese amat? Saya katakan Prof Tuti adalah orang yang layak kita hormati. Makanya kemudian pertanyaan saya yang terakhir tadi itu saya balikkan seandainya ketemu dengan Pak Jokowi. Sungguh-sungguh saya kembali belajar lagi hari ini dari orang yang saya hormati. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.